Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Kimia Farmasi Analisis. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Kita akan membahas mengenai asam basa organik. Poin penting dari materi ini adalah analisis kuantitatif asam basa organik dengan menggunakan metode konvensional, yaitu dengan menggunakan metode titrasi, titrasi asam basa. Baik, kita mulai. Sebelum masuk ke analisis kuantitatifnya, kita akan bahas dulu mengenai konsep asam basa menurut 3 teori yang pernah dijelaskan di sebelumnya di materi pertemuan ke-2 mengenai sifat fisikokimia zat aktif. Salah satunya adalah sifat asam dan basa. Semoga masih ingat ya semuanya. Jadi definisi asam basa ini jangan diartikan sebagai nilai pH. pH ini hanya untuk mengukur derajat keasaman dari suatu larutan, tidak menunjukkan definisi suatu senyawa apakah asam ataupun basa ya. Untuk mendefinisikan senyawa itu asam ataupun basa, kita dapat merujuk dari 3 teori ini. Yang pertama yaitu Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu jika suatu larutan di dalam air dia melepas ion H+, dikatakan asam. Jika basa melepas ion OH- di dalam air ya. Di teori Arrhenius ini kita mengenal istilah reaksi netralisasi di mana H+ dan OH- bereaksi membentuk H2O atau air. Nah, lalu dilengkapi lagi dengan teori yang kedua ya, karena teori yang pertama ini khusus bagi senyawa-senyawa yang larut dalam air, disempurnakan lagi oleh Bronsted-Lowry untuk menjelaskan senyawa-senyawa yang tidak larut di dalam air. Di Bronsted-Lowry dijelaskan bahwa asam ini adalah donor H+ atau proton, sementara basa itu adalah penerima atau aseptor proton atau H+ ya. Nah, jadi terjadi serah terima proton atau H+ ya. Ini jenis reaksinya reaksi kesetimbangan atau reaksi bolak-balik, dan di teori Bronsted-Lowry ini dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi serta istilah amfoter. Amfoter itu adalah senyawa yang bisa bersifat asam ataupun basa ya. Nah, lalu teori Bronsted-Lowry ini disempurnakan lagi, dilengkapi lagi dengan teori yang ketiga yaitu Lewis, karena ada beberapa senyawa yang tidak bisa mendonorkan ataupun menerima proton atau H+, sehingga dijelaskan oleh teori yang terakhir yaitu Lewis ya, di mana Lewis ini mengartikan bahwa asam ini adalah penerima atau aseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah pemberi ya atau pendonor pasangan elektron bebas. Nah, untuk reaksi asam basa di teori Lewis ini dikenal dengan pembentukan ikatan kovalen koordinasi ya, di mana ada satu senyawa yang memberikan pasangan elektron bebasnya untuk digunakan oleh penerima pasangan elektron bebas. Itu adalah konsep asam basanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuatan asam basa ya. Kekuatan asam basa ini terbagi menjadi 2, asam basa kuat dan asam basa lemah. Klasifikasi ini sendiri terbagi berdasarkan jenis ionisasi dari molekulnya. Jika terionisasi sempurna atau 100%, maka dikatakan asam basa kuat, sedangkan jika terionisasinya sebagian atau antara 0 sampai 100%, maka dikatakan asam basa lemah ya. Nah, ukuran kekuatan asam basa ini ditentukan dari nilai Ka dan Kb, khusus untuk asam basa lemah ya. Nah, sedangkan untuk asam basa kuat nilai Ka dan Kb-nya biasanya tidak dituliskan gitu. Nah, karena sangat besar ya nilainya. Nah, nilai Ka dan Kb sendiri berbanding lurus, di mana semakin besar nilai Ka dan Kb, maka kekuatan asam dan basanya akan semakin kuat. Ya. Kebalikan dengan nilai pKa dan pKb ya, nanti kita akan bahas ya. Di sini ada beberapa contoh asam kuat, basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Jadi kalau kita lihat dari reaksinya untuk asam kuat dan basa kuat ini terionisasinya sempurna ya. Jadi kita bisa lihat di sini tanda panahnya satu arah.
Jadi kalau kita di dalam larutan begitu ya, HCl itu adanya H+ dan Cl-. Karena HCl-nya terionisasi semua dalam bentuk H+ dan Cl-. Begitu juga dengan kalsium hidroksida. Di dalam larutan adanya Ca2+ dan OH- ya. Nah, sedangkan untuk asam basa lemah, misalnya di sini ada CH3COOH atau asam asetat ya. Ini akan terionisasi menjadi CH3COO- plus H+. Ini reaksinya bolak-balik, dua arah. Sehingga jika kita amati gitu ya, di dalam suatu larutan, maka akan ada CH3COO-, H+, dan ada molekul CH3COOH yang belum terion. Karena terionisasinya sebagian, tidak semuanya. Begitu juga dengan yang basa lemah. Jadi di dalam larutannya masih ada molekul NH4OH ya, yang belum terion, ada NH4+, ion NH4+, dan ada ion OH-. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan ada beberapa istilah dalam asam basa ini. Ada nilai Ka, Kb, pH, pOH, nilai Kw ya. Nah, Ka itu apa? Ka itu adalah tetapan kesetimbangan asam atau tetapan disosiasi asam ya. Kalau masih ingat dengan materi kesetimbangan ya di kimia dasar, kita akan melihat bahwa rumus dari nilai Ka ini adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi A- dibagi dengan konsentrasi Ha. Ya, Ha ini adalah asamnya, asam lemah. H+-nya ya terionisasi ya dari Ha dan amin ya, anion amin. Nah, sedangkan untuk Kb ini adalah tetapan kesetimbangan basa atau tetapan disosiasi basa ya. A-nya asam, B-nya basa gitu. Nah, ini tadi sudah disebutkan, dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai Ka dan Kb, semakin kuat keasaman atau kebasaan dari suatu molekul. Nah, lalu nilai Kw ini adalah tetapan ionisasi air, di mana nilainya ini adalah 10⁻⁻14 pada suhu kamar. Ya, jadi kalau suhunya berbeda, maka nilai Kw-nya juga akan berbeda. Nah, pH sendiri apa? pH sendiri kepanjangan dari P-nya itu adalah power ya, kekuatan. H itu berarti hidrogen, power of hidrogen. Di mana power di sini dirumuskan sebagai minus logaritma. Jadi untuk nilai pH ini adalah minus logaritma H+. Lalu ada lagi nilai pOH. Nah, nilai pOH ini adalah minus logaritma OH-. Nah, bagaimana dengan pKa dan pKb? Ya, berarti tinggal dibuat rumusnya menjadi minus logaritma Ka untuk pKa dan minus logaritma Kb untuk pKb. Ya. Nah, hati-hati jika dibandingkan antara nilai Ka dan nilai pKa, ini akan berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi nilai Ka, maka nilai pKa-nya akan semakin kecil. Ya, begitu juga dengan Kb. Nilai Kb semakin besar, maka nilai pKb-nya akan semakin kecil. Ya. Kita lanjutkan mengenai titrasi asam basa. Ya. Nah, titrasi asam basa ini dilakukan jika titik ekivalennya ini dapat diketahui dengan nyata. Dengan nyata di sini secara visual ataupun dengan secara instrumental ya menggunakan metode elektrokimia. Jika visual maka kita dibantu dengan penambahan indikator ya. Sedangkan untuk elektrokimia kita menggunakan instrumen tanpa menggunakan indikator kimia. Berdasarkan jenis peniternya, titrasi asam basa terbagi menjadi dua. Ada asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri jika larutan standarnya ini adalah asam, ya asamnya asam kuat. Sedangkan untuk alkalimetri jika larutan standar atau peniter ya bersifat basa kuat. Nah, indikator sendiri ya akan berubah warna pada saat titik ekivalen tercapai. Nah, sebelumnya sudah dibahas bahwa antara titik ekivalen idealnya itu harus sama dengan titik akhir titrasi. Titik ekivalen itu titik di mana analit dan bereaksi habis bereaksi, sedangkan titik akhir titrasi titik di mana indikator memberikan perubahan warna atau terbentuknya endapan di titrasi pengendapan. Ya. Nah, jadi di sini di buret kita masukkan peniter ya yang ada skalanya, sedangkan di Erlenmeyer kita masukkan analit. Tapi ada beberapa titrasi ya
yang dibalik gitu. Analitnya ada di buret, konsentrasi yang diketahuinya, yang telah diketahuinya ada di Erlenmeyer. Ada juga yang seperti itu ya. Contohnya di analisis karbohidrat ada. Nah, ini untuk prinsip reaksi dari titrasi asam basa ini adalah reaksi netralisasi atau pembentukan senyawa netral ya. Pembentukan senyawa netral di sini adalah H2O atau air. Di mana H2O ini terbentuk dari H+ yang berasal dari senyawa asam dan OH- yang berasal dari senyawa basa ya, membentuk H2O. Nah, untuk titran atau peniter yang berada di buret ya, ini merupakan larutan standar bisa asam kalau asidimetri atau basa alkalimetri ya, yang diketahui konsentrasinya. Nah, di mana konsentrasinya ini dibakukan terlebih dahulu menggunakan baku primer. Ya. Yang selanjutnya dikatakan sebagai larutan volumetrik atau di farmakope ini ada singkatan LV ya. Nah, itu adalah larutan volumetrik. Nah, sementara titrat atau yang berada di Erlenmeyer ya, ini berisi larutan sampel. Larutan sampel yang mengandung analit, bisa asam ataupun basa, yang ditentukan kadarnya. Nah, untuk mendeteksi titik akhir titrasi sendiri bisa dengan dua cara, bisa dengan menambahkan indikator ya. Maka yang diamati adalah perubahan warna ya secara visual atau bisa juga dengan menggunakan instrumen secara potensiometri yang menggunakan pH meter. Nah, baik di titrasi asam basa juga kita mengenal ada kurva titrasi ya, kurva titrasi asam basa. Di sini adalah contoh kurva titrasi jenis alkalimetri ya. Kenapa alkalimetri? Karena saat ditambahkan peniter ya, ini sumbu Y-nya ini adalah pH dan sumbu X-nya ini adalah volume peniter atau volume basa nih. Volume basa jelas alkalimetri ya, peniternya basa. Nah, ini adalah yang titik A ini adalah pH larutan sebelum titrasi dimulai. Nah, kalau dititrasi dengan basa maka larutan sampelnya bersifat asam, maka pH-nya pasti kecil ya di bawah 7. Nah, lalu dimulai ditambahkan peniter ya, peniter basa, maka pH pun mulai naik ya. Sampai akhirnya antara asam dan basanya habis atau netral ya. Nah, ini disebut sebagai titik ekivalen yang C ya. Nah, lalu dilanjut lagi penambahan basanya sampai terjadi perubahan warna dan akhirnya melonjak pH-nya. Nah, ini pH larutan setelah melewati titik ekivalen. pH-nya akan menjadi basa. Kalau kita lihat di sini ya di kurva titrasi, maka titik ekivalen itu letaknya ada di sumbu tegak saat terjadi lonjakan pH. Nah, ada syarat titrasi asam basa ya. Syaratnya ini yang pertama adalah nilai tetapan pembentukan produknya itu harus di atas 10⁻8. Artinya reaksinya harus condong ke arah kanan atau ke arah produk dan reaksinya pun harus cepat ya. Dan karena nilai KF atau tetapan pembentukannya 10⁻8, maka nilai KA dan nilai KB-nya pun ini ya ada batasnya yaitu di atas atau sama dengan 10⁻⁻6. Karena jika nilai KA dan KB-nya terlalu kecil ya atau sifat asam basanya terlalu lemah begitu, maka akan terjadi hidrolisis yang seharusnya bereaksi dengan peniter ya, ini analitnya malah bereaksi dengan air begitu. Nah, kalau kita lihat hubungannya dengan kurva yang sebelah sini yang kiri ini adalah alkalimetri, yang sebelah kanan asidimetri ya. Dimana semakin kecil nilai Ka ya semakin atas ya, kalau yang kiri yang alkalimetri ini sumbu tegaknya untuk menentukan titik ekivalennya semakin sulit begitu, lonjakan pH-nya tidak terlalu terlihat. Begitu juga dengan asidimetri, semakin kecil nilai Kb maka
semakin tidak terlihat sumbu tegaknya. Sementara